Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini mungkin akan saya review ya progress report project based learning fisika ya yang sudah teman-teman kumpulkan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini adalah kelompoknya Mas Aditya, Mbak Rena, Mas Fauzi, Mbak Triendah dengan materi pengukuran volume air di dalam gerabah ya, pengukuran volume air di dalam gerabah. Oke, saya kira ini judulnya menarik ya, volume air di dalam gerabah. Kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya membangun alat ukur volume air secara otomatis menggunakan sensor HCSR04 berbasis Arduino dengan kearifan paralel. Ini pakai seri paralel, ini hubungannya apa ya? Kearifan lokal gerabah. Nah, kayak gitu. Oke, selain itu tujuan proyek ini memahami skema urutan menggunakan teman-teman yang perlu dipahami adalah tujuan pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran yang digunakan nantinya ketika alat itu diimplementasikan. Berarti apa sih tujuan pembelajaran? Ketika portable laboratory dengan materi pengukuran volume air dalam gerabah itu diterapkan, tujuan pembelajarannya apa? Gitu. Bukan tujuan pembelajaran dalam membangun teman-teman, bukan dalam membangun alat ini kayak gitu ya, atau bukan tujuan pembelajarannya buat teman-teman, tapi tujuan pembelajaran ketika alat ini nanti diimplementasikan, maka perlu disesuaikan korelasinya. Nah, seperti model yang disampaikan, bisa jadi ini nanti materinya terkait pengukuran atau yang lain ya. Nah, atau yang relevan dengan materi ini ya. Nah, ini kan berarti pengukuran volume kayak gitu ya. Nah, cara deskripsi local team saya kira oke. Kemudian deskripsi portable laboratory kuatnya sehingga menghasilkan tinggi air, lalu dirumuskan volume air P. Nah, yang dihasilkan P volume air dalam gerabah. Nah, ini perlu dilihat dulu ya. Nanti volume gerabah ini bisa jadi kan enggak sih, harus perlu penjelasan bahwa gerabah ini bentuknya apa gitu. Nah, bentuknya apa? Dari bentuk ini kemudian kan akan ini ya, menggunakan rumus gitu. Misalkan bentuknya tabung atau bentuknya yang lain, atau mungkin bentuknya bawahnya ada seperti ini kan juga akan berpengaruh. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang perlu diperjelas secara detail. Kemudian secara materi, ketika materinya nanti masuk pengukuran, maka teman-teman perlu menjelaskan tahapan-tahapan percobaannya nanti kayak gimana. Misalkan pengukuran berulang, angka penting, atau yang lainnya. Nah, poin-poin pada materi pengukuran itu harusnya masuk kayak gitu ya. Nah, itu saran saya, secara desain saya kira sudah oke, hanya secara tahapan nanti implementasinya dalam pembelajaran dan tujuan pembelajarannya tadi yang perlu diperbaiki saya kira. Mungkin teman-teman ini masukan untuk kelompok ini ya. Oke, saya lanjut ke kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya akan membangun ini ya, kelompoknya Mas Ilham, Mas Gibran, Mas Ahmad. Materi ini materinya mendeteksi radar. Nah, materi mendeteksi radar ini materi fisika yang mana ya? Nah, itu perlu dijelaskan. Materi fisika yang mana? Nah, materi fisika yang mana perlu dijelaskan ya. Kemudian ini juga perlu dijelaskan seperti keterangan sebelumnya tadi ya. Ini kan tujuannya hampir mirip dengan yang ini, maka saya kira komennya hampir sama ya. Tujuan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran untuk ketika ini diimplementasikan. Tapi yang pertama perlu dijelaskan, ini pemilihan materinya, radar pendeteksi benda ini untuk
materi fisika mana kayak gitu. Nah itu perlu diperjelas ya, kemudian dikorelasikan dengan materi tersebut tentunya alatnya ini kayak gitu. Deskripsi local wisdomnya kayu atau bambu. Nah ini perlu apa ya? Tidak semua itu masuk ke dalam local wisdom kayak gitu. Nah maka perlu referensi ketika untuk menguatkan apakah kayu dan bambu itu masuk ke dalam local wisdom kayak gitu. Saya kira itu bagian yang penting. Kemudian sensor HCSR04 ini berarti sensor jarak ya. Kenapa radar? Hubungan konsep alat sama radar ini yang mungkin saya belum bisa menangkap ya. Mungkin perlu diperjelas. Pertama tadi materinya untuk apa. Kemudian implementasi alatnya ini mau dibawa kemana kan tentunya harus disesuaikan dengan materinya ini tadi kayak gitu. Kalau radar ini dengan pakai sensor SR04 ini kan pendeteksi jarak ya. Nah kayak gitu. Yang pakai ini ya, keluaran sama outputnya biasanya disimbolkan seperti ini kalau digital kayak gitu. Nah silakan nanti bisa disesuaikan ya. Untuk yang ini secara umum saya kira perlu banyak perombakan ya. Karena masih belum sinkron beberapa hal, mulai dari pemilihan materinya, kemudian tujuan pembelajarannya, sama local wisdomnya juga, dan alatnya. Saya kira di yang kelompok ini perlu perombakan saya kira ya dalam proyeknya ini kayak gitu. Oke, saya kira itu masukan saya ya untuk kelompok ini. Oke, kemudian lanjut di kelompok selanjutnya. Ini pertemuan 8 ya. Dari kelompoknya Mas Rizal, Mas Satria, Mas Alvin. Ini materinya sudah jelas ya. Kinematika, gerak jatuh bebas, saya kira oke ya. Tujuan belajarannya ini memahami peristiwa yang berkaitan dengan jarak bebas, saya kira juga oke. Memahami besaran fisika jatuh bebas oke. Nah ini juga saya kira tujuan belajarannya oke. Deskripsi lokal wisdomnya saya kira juga sudah oke ya. Kemudian deskripsi alatnya saya juga sudah oke. Nah yang menjadi selanjutnya nanti tinggal bagaimana implementasinya ini. Kendalanya biasanya dalam implementasi ini ketika benda dijatuhkan dari sini ke sini itu T-nya itu sangat kecil ya, mendekati 0. Nah, ketika T-nya mendekati 0 itu, atau waktunya mendekati 0 itu, alatnya tidak mampu merekod. Nah, kayak gitu. Berapa kelebihan, kekurangan, atau kesulitannya nanti dalam implementasi seperti itu. Tapi secara prinsip alat ini sudah oke, nanti bisa, masalah itu bisa disolusikan ya. Ini bisa langsung lanjut ke dalam implementasi saya kira. Oke, kemudian tahapan selanjutnya ini kelompoknya Mas Mirza, kemudian Mas Muhammad Ridho, Mas Wahyu, pengukuran suhu menggunakan Arduino, deteksi perubahan suhu sehingga ada konsep fisika suhu dan perpindahan panas. Ini suhu dan perpindahan panas saya kira oke ya. Deskripsi elektronika diletakkan pada cardstock yang bermotif batik. Batiknya saya kira oke, hanya saja batik dengan suhu dan perpindahan panas itu seperti apa konsepnya. Ini sebenarnya dari materi oke ya. Suhu, batik, hanya deskripsi lokal sistem dan rencananya yang kurang pas ya. Misalkan perpindahan panas itu kan ada radiasi, ada konveksi, ada apa lagi? Radiasi, konveksi, satunya aliran itu ya. Saya agak lupa. Radiasi, konveksi, satunya aliran itu ya. Nah teman-teman pilih saja, misalkan konsepnya adalah ada box kayak gitu kotak yang warnanya batik, kemudian ada cahaya lampu. Nah lampu ini apa? Nanti akan menyebarkan panas. Nah kemudian di sudut-sudut ini ada sensor suhunya kayak gitu. Nah sensor suhu di masing-masing ini sama nggak sih? Nah kayak gitu.
Nah, dengan sama atau berbeda berdasarkan jarak dan lain sebagainya, itu nanti bisa masuk ke perpindahan panas yang radiasi, misalkan kayak. Nah, konsepnya ini perlu diperjelas lagi ya untuk teman-teman ini ya. Cara materi oke, hanya secara materi implementatifnya yang belum kayak gitu. Nah, cara alat ini alatnya tapi kotaknya dan lain sebagainya ke materi fisikanya ini kan harus membahas tentang perpindahan panas yang seperti apa, itu perlu diperjelas kayak gitu ya. Oke teman-teman, saya kira itu masukannya ya, perlu penjelasan terkait ini. Kemudian yang terakhir ini ada Mas Abid ya, Ikhwan, Mas Andri, kemudian gravitasi ya, hampir sama dengan tadi kecepatan secara bebas, mulai kecepatan benda, mengembangkan alat peragas dengan materi jarak berbasis mikrokontroler. Ini saya kira tujuan pembelajaran fisikanya kita ini ya gitu, tapi tujuan untuk pembelajaran nanti saya kira yang poin 2 ini. Deskripsi local wisdom-nya bola bekel, saya kira juga enggak masalah, tapi perlu referensi ya, tolong bola bekel itu masuk local wisdom atau enggak secara referensi kayak gitu, karena local wisdom ini sebenarnya adalah value atau nilai. Jadi apa sih nilai yang ada pada bola bekel itu harus bisa dijelaskan. Nah, ini kemudian menggunakan konsep Internet of Things, memasukkan perhitungan percepatan, gravitasi. Nah, ini belum nyambung ya tentang rencana desain konsepnya. Ini kan hardware, berbasis Internet of Things oke, tapi perhitungan percepatan gravitasi, memasukkan perhitungan dihubung akan muncul di LCD. Nah, Internet of Things, LCD itu kan agak nggak nyambung ya. Harusnya kan mungkin mobile atau yang lainnya ya. Nah, saya kira dari local wisdom sampai desain alat ini yang perlu dibenahi ya, diperbaiki konsepnya, diperbaiki sebelum diimplementasikan menjadi alat. Oke teman-teman, saya kira itu nanti berarti selanjutnya minggu depan mungkin ya, ada waktu 1 minggu untuk pengerjaan dan pembuatannya atau pembuatannya atau presentasinya. Saya kira itu untuk review progres report PBL Fisika ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.